Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatil Nurdiansyah dari Perbankan Syariah kelas 6A yang memiliki NIM 195231121. Sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang materi dari zakat core principle dan juga wakaf core principle. Sebelum saya menjelaskan, ada baiknya kita bersyukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersolawat kepada Nabi. Yang pertama, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa merasakan nikmat hingga detik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam selalu kita panjatkan juga kehadirat Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinil Islam. Dan semoga kita akan menjadi umat-umat yang mendapatkan syafaatnya nanti ketika yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi dari zakat core principle dahulu. Zakat core principle yakni prinsip-prinsip inti yang ada di dalam zakat agar pengelolaan zakat itu bisa dilakukan secara maksimal. Sebelumnya, zakat dalam Islam pun dirasa sangat penting karena zakat pun tercantum dalam rukun Islam, sehingga peran zakat pun menjadi sebuah kesempurnaan untuk orang Islam tersendiri. Jadi selain kita syahadat, sholat, puasa, dan haji, kita juga harus menunaikan zakat. Nah, dan dalam pengelolaan zakat pun terkadang ditemui banyak sekali kendala-kendala dan juga banyak sekali ketidakmaksimalan yang terjadi. Maka dari itu, zakat core principle bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan zakat yang efektif. Uniknya, zakat core principle ini diinisiasi oleh Indonesia melalui Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional, serta Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank atau IRTI-IDB, beserta 8 negara lainnya yang akhirnya mencetuskan beberapa prinsip, yakni zakat core principle ini. Zakat core principle pun memiliki banyak sekali prinsip-prinsip, yakni ada sekitar 18 prinsip di dalamnya. Yang pertama itu mengatur tentang top of form, tujuan, independensi, otoritas, bottom of form. Yang kedua, kegiatan amil yang diizinkan. Yang ketiga, kriteria perizinan. Yang keempat, pendekatan pengawasan. Yang kelima, teknik dan alat pengawasan. Yang keenam, pelaporan pengawasan. Yang ketujuh, kekuatan pengawas dalam koreksi dan saksi. Yang kedelapan, tata kelola amil atau good amil governance. Yang kesembilan, manajemen penghimpun. Yang kesepuluh, manajemen pemberdayaan. Yang ke-11, resiko negara dan transfer. Yang ke-12, resiko reputasi dan kerugian muzaki. Yang ke-13, resiko pendistribusian. Yang ke-14, resiko operasional dan kepatuhan syariah. Yang ke-15, pengawasan syariah dan audit internal. Yang ke-16, laporan keuangan dan audit eksternal. Yang ke-17, pengungkapan dan transparansi. Serta yang ke-18, penyalahgunaan jasa zakat. Tentunya di dalam setiap prinsip-prinsip itu terdapat penjelasan-penjelasan. Saya akan menjelaskan secara singkat dari setiap prinsip-prinsip tersebut.
mulai dari yang prinsip pertama mengatur tentang top of farm, tujuan, independensi maupun otoritas bottom of farm. Jadi di dalam zakat core prinsip yang pertama ini, peraturan perundang-undangan atau kerangka hukum lain untuk pengawasan zakat didefinisikan dengan jelas untuk memberikan wewenang hukum dan peraturan independen yang diperlukan oleh tiap otoritas yang bertanggung jawab. Kepastian hukum berperan penting untuk memastikan agar peraturan tidak disalahgunakan dan tidak mengalami penurunan di tiap yurisdiksi hukum. Tujuan utama pengawasan zakat adalah untuk mendorong standar minimum peraturan dan pengawasan yang baik dalam sistem pengelolaan zakat. Sistem zakat yang efektif harus memiliki fondasi hukum yang kuat dalam hal undang-undang zakat. Jadi ya seperti yang kita ketahui, setiap aturan-aturan yang ada di dalam Indonesia ini pastinya semuanya berlandaskan dengan hukum yang jelas. Tentunya dengan zakat pula, zakat pun harus memiliki landasan hukum yang jelas dan juga kuat, sehingga pengelola zakat nanti memiliki landasan hukum untuk melakukan pengelolaan secara independensi, secara bottom of form, dan juga ya yang jelas secara regulasi mereka ada. Terus yang kedua, kegiatan amil yang diizinkan. Jadi hukum dan regulasi atau aturan lain secara jelas mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan organisasi-organisasi pengelola zakat sesuai prinsip syariah. Jadi OPZ ataupun organisasi pengelola zakat itu diizinkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk antara lain ada penghimpunan zakat, pengelolaan keuangan, pendistribusian zakat, beserta aktivitas-aktivitas lainnya. Mas, apakah uang zakat ini boleh dikelola atau diinvestasikan? Ya tentu boleh, karena zakat itu secara tidak langsung bermanfaat untuk menuntaskan kemiskinan ataupun menuntaskan kejadian-kejadian pengangguran, orang-orang fakir miskin, orang-orang yang kesusahan. Jadi zakat antara lain itu selain kita untuk menunaikan kewajiban, tapi di sana juga ada dampak positif secara masyarakat. Jadi kita beribadah dan juga peduli secara sosial. Kita mendapatkan pahala untuk mengeluarkan zakat, dan mereka yang diberikan zakat mengalami dampak positif karena hidup mereka setidaknya sedikit demi sedikit akan tersejahterakan. Gitu. Dan yang ketiga, kriteria perizinan yang jelas tadi ada hubungannya dengan yang pertama, bahwa ada kaitannya dengan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan landasan hukum untuk melakukan kegiatan. Yang keempat, pendekatan pengawasan zakat memang belum dikembangkan dengan baik di negara-negara muslim termasuk Indonesia sendiri. Tapi perlu diketahui bahwa Indonesia bukan negara muslim, itu ya. Pendekatan pengawasan menentukan arah otoritas pengawas zakat untuk mengawasi lembaga zakat dengan benar. Jadi ZCP 4 ini adalah panduan bagi otoritas pengawas untuk melakukan pengawasan. Secara lebih rinci mungkin kalian bisa mencari sendiri apa saja yang menjadi panduan dalam zakat core principle yang keempat ini. Yang kelima, teknik dan alat pengawasan. Bagaimana teknik untuk mengawasi dan juga alat-alat atau instrumen-instrumen apa saja yang digunakan para pengawas zakat untuk mengawasi pengelolaan zakat bagi para organisasi pengelola zakat gitu. Jadi ya nantinya akan dilaporkan pengawasannya itu. Nah, itu ada dalam zakat core principle yang ke-6. Setelah ada pengawasan, tentunya pengawasan itu pun harus dilaporkan. Zakat core principle yang ke-7, kekuatan pengawas dan lam koreksi dan sanksi. Jadi setiap ada koreksi, tentunya kalau ada hal yang tidak benar, pastinya harus ada sanksi agar
kedepannya bisa menjadi lebih baik gitu. Lalu ada tata kelola amil ZCP 8. Tata kelola zakat adalah tulang punggung. Tulang punggung itu ya yang paling menopang tubuh, karena berperan penting untuk memastikan agar kegiatan zakat berjalan menurut nilai-nilai Islam ataupun syariah sesuai ketetapan hukum dan kerangka peraturan hukum zakat di dalam negeri. Ini penting juga. Lalu ada manajemen penghimpun, manajemen pemberdayaan, resiko negara dan transfer, dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa saya jelaskan secara rinci masing-masing. Saya mohon maaf sekali karena masih banyak sekali yang harus saya jelaskan. Dan selanjutnya kita akan beralih untuk membahas wakaf core principle. Jadi wakaf core principle, wakaf sendiri oleh Umar bin Khattab. Di sini dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Bukhari bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Menurut Umar, kemudian Umar menghadap Rasulullah meminta petunjuk. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan padaku?" Rasulullah pun bersabda, "Bila engkau suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya ataupun manfaatnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak untuk diwariskan." Lalu menurut Ibnu Umar menyedekahkan hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasil dengan cara yang baik sebatasnya atau memberi makan orang lain dengan maksud tidak menumpuk harta. Jadi awalnya Umar mendapatkan harta yang dirasanya itu baik dan itu pertama kali dalam hidupnya. Lalu Rasulullah menganjurkan ataupun mengarahkan si Umar ataupun sahabat Umar, mengarahkan beliau untuk mewakafkan tanahnya. Jadi tidak untuk dijual, tidak untuk diwariskan, tidak untuk ya intinya digunakan untuk masyarakat umum. Jadi makanya kenapa kok kita sekarang mendapati tanah wakaf itu banyak sekali yang berupa panti asuhan, masjid, pondok pesantren, karena ya tujuannya untuk masyarakat gitu. Dan di dalam wakaf core principle saya tegaskan sejak awal bahwa wakaf core principle ini bukanlah regulasi, bukanlah inti-inti yang harus dilaksanakan, tetapi ini adalah sebuah referensi yang mungkin bisa digunakan untuk ya menunjang pengelolaan wakaf dengan baik. Dan di sini dijelaskan juga bahwa WCP ataupun wakaf core principle ini adalah merupakan dokumen acuan yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan atas pengelolaan wakaf di suatu sistem atau pemerintahan, bersifat fleksibel dan situasional, dan juga merupakan rule of making rule guidance. Jadi kembali lagi ini bukanlah sebuah regulasi yang wajib dilaksanakan bagi pengelola wakaf, tapi ini bersifat situasional, kondisional, dan juga bila mana ini dibutuhkan bisa digunakan. Jadi tidak mengikat itu. Dan juga di dalam WCP ini ada 29 prinsip itu, dan mungkin dalam setiap prinsipnya bisa dicari sendiri karena sangat banyak sekali 29 dan harus saya jelaskan masing-masing. Intinya di dalam WCP ini ada risk mapping atau pemetaan risiko, antara lain mobilisasi aset, risiko collection, reputasi kepatuhan syariah, lalu pengelolaan aset, risiko counterparty, country transfer, risiko pasar, asset loss, profit and loss, operational risk, kepatuhan syariah dan likuiditas, lalu distribusi manfaat, antara lain risiko kepatuhan syariah, distribution risk, lalu produktif, di dalamnya risiko counterparty, country transfer, market risk, asset loss, revenue profit and loss risk,
Operasional, kepatuhan syariat dan liquidity risk, temporary cash wakaf. Lalu ada sosial, resiko operasional, kepatuhan syariah, asset loss dan country transfer risk. Lalu ada investment, country transfer, market risk, asset loss, revenue profit and loss risk. Operasional, kepatuhan syariah dan liquidity risk. Lalu ada yang terakhir non investment, resiko kepatuhan syariah, asset loss, operational risk, revenue profit and loss, counterparty risk and country transfer. Lalu siapa sih yang bagian mengawasi wakaf itu sendiri? Ya jelas Badan Wakaf Indonesia. Mereka yang bertugas untuk mengawasi organisasi-organisasi ataupun lembaga-lembaga yang mengelola wakaf. Dan apakah setiap badan-badan yang menjadi pengelola wakaf itu menerapkan WCP? Oh, tentunya tidak semuanya dan hampir sangat jarang ditemukan. Karena contoh mungkin dalam tingkatan nasional ada yang melaksanakan WCP ini, tapi karena pengelolaannya kembali pada setiap lembaga masing-masing, mungkin seperti Lazisnu pastinya juga memiliki prinsip-prinsip tersendiri untuk melakukan pengelolaannya, atau mungkin Lazismu, Basnas dan juga lain-lain. Jadi apakah kita harus menerapkan WCP ini? Ya kalau bisa iya, karena di dalam WCP ini sudah tercantum 29 prinsip yang pasti tidak bertujuan untuk merusak pengelolaan, malah untuk memaksimalkan pengelolaan zakat dalam segi investasi, dalam segi penyalurannya, dalam segi pengawasannya, operasionalnya dan lain-lain. Dan apakah wakaf itu tidak boleh diinvestasikan? Ya tentunya juga ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Apakah kita tidak menyadari bahwasanya pondok pesantren yang itu berasal dari tanah wakaf, apakah itu tidak diinvestasikan? Tentunya diinvestasikan, tapi investasi secara dakwah untuk menjaring para santri-santri, dan juga santri-santri itu juga sebagai instrumen untuk menjadi investasi daripada tanah wakaf yang dijadikan pondok pesantren tersebut. Nah, contoh yang paling santer adalah investasi pondok pesantren melalui wakaf yang paling bagus dan juga bisa dibuat percontohan adalah pondok pesantren Gontor. Nah itu, jadi kalian bisa mengulik-ulik, kok bisa sih Gontor bisa sebesar itu padahal itu adalah tanah wakaf gitu. Kurang lebihnya saya sangat menyadari bahwa sangat banyak kekurangan yang saya jelaskan ataupun saya sampaikan, dan juga masih banyak sekali hal-hal yang belum saya sampaikan. Tapi kiranya dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan tadi cukuplah untuk menjadi pemantik bagi teman-teman untuk mempelajari lebih dalam tentang apa itu zakat core principle maupun wakaf core principle. Sebelumnya saya minta maaf dan juga berterima kasih sebanyak-banyaknya karena telah memberikan attention pada saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi